Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, tentu banyak perbedaan pendapat mengenai sejarah Dajjal ini, karena kita tidak menyaksikan sendiri bagaimana kejadian yang sebenarnya. Namun yang terpenting dari umat Islam adalah mempercayai tentang kemunculan Dajjal menjelang hari kiamat nanti. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala yang telah dan akan terjadi. Terkait dengan kemunculan Dajjal menjelang akhir zaman, apa sebenarnya hubungan Dajjal dengan iblis? Sebagian berpendapat bahwa Dajjal termasuk syaiton, dan sebagian mengatakan bahwa bapaknya berasal dari golongan manusia dan ibunya berasal dari golongan jin. Akan tetapi semua perkataan ini tidaklah benar. Karena tidak ada keterangan di dalam syariat bahwa Dajjal adalah golongan iblis atau jin. Iblis termasuk golongan jin, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain aku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Surah Al-Kahfi ayat 50. Sedangkan Dajjal dari golongan manusia. Demikianlah yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar. Dari Abdullah Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada suatu malam aku bermimpi di sisi Ka'bah. Aku melihat seorang lelaki berkulit sawo matang. Sebagaimana kamu pernah melihat seorang lelaki tampan berkulit sawo matang. Dia berambut ikal sebagaimana kamu pernah melihat seorang lelaki tampan berambut ikal. Dia menguraikan rambutnya yang masih basah. Dia bersandar kepada dua orang atau kepada bahu dua orang sambil melakukan tawaf di Baitullah. Lalu aku bertanya, siapakah lelaki ini? Ada yang menjawab, dia adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Kemudian tiba-tiba aku di dekat seorang lelaki berambut keriting. Mata kanannya buta seperti buah anggur yang masak ranum, matanya keluar. Lalu aku bertanya, siapa lelaki ini? Ada yang menjawab dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal, hadis riwayat Bukhari 5902. Ini pula yang difatwakan oleh Syekh bin Baz tatkala ditanya tentang Dajjal. Beliau menjawab, benar, di akhir zaman, ia Dajjal, dari keturunan manusia, ia berbicara dengan bahasa Arab, sebagaimana dahir hadits-hadits yang menjelaskan tentangnya. Ia berbicara dengan bahasa Arab, dan ia melakukan hal-hal menakjubkan yang menjadikan manusia terfitnah dengannya. Ia membawa sungai yang disangka seolah-olah itu adalah neraka, dan sungai satunya yang disangka seolah-olah itu adalah surga. Lewat tangannya terjadi banyak hal-hal yang sangat menakjubkan, yang itu menjadi musibah dan ujian bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya disyariatkan bagi kita untuk berlindung dari fitnahnya di setiap akhir sholat at-tahiyat akhir dengan berdoa. Aku berlindung kepada Allah dari adab neraka jahanam dan dari adab kubur, dari fitnah ketika hidup di dunia dan ketika sudah mati, dan juga dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Fatwa Syekh bin Baz dalam Fatwa Nurun ala Ad-Dar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tatkala ditanya tentang apakah Dajjal berasal dari golongan manusia, beliau menjawab, sebagian ulama mengatakan bahwa Dajjal termasuk syaiton, dan sebagian mengatakan bahwa bapaknya berasal dari golongan manusia dan ibunya berasal dari golongan jin. Akan tetapi semua perkataan ini tidak benar. Adapun yang nampak diisyaratkan oleh dalil adalah bahwasanya Dajjal dari keturunan manusia, dan ia butuh makan, minum dan yang lainnya sebagaimana kebutuhan manusia.
Oleh karenanya Nabi Isa alaihi salam membunuhnya dengan cara sebagaimana membunuh manusia pada umumnya. Majmu Fatawa Warosail Syekh Utsaimin jilid 11 bab hari kiamat. Maka antara iblis dan Dajjal adalah dua makhluk yang berbeda. Iblis dari golongan jin, dan Dajjal berasal dari golongan manusia. Akan tetapi keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama menebar fitnah dan syubhat pada manusia, menyesatkan manusia, dan mengajak manusia ke jalan neraka. Tiada yang memungkiri bahwa Dajjal adalah makhluk yang paling berbahaya yang pernah ada di muka bumi. Bagaimana tidak? Sesungguhnya tiada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali memperingatkan umatnya atas kedatangan makhluk ini. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah. Setelah diusir oleh Nabi Musa alaihi salam, Samiri atau Dajjal mulai mengembara sendirian melalui jalan-jalan di Sina, menjauhi Nabi Musa dan kaumnya. Lalu satu ketika dia duduk-duduk di puncak suatu gunung tinggi memperhatikan orang-orang yang sedang pergi menaiki perahu di lautan. Dia berharap dapat menumpang perahu mereka untuk pergi ke negeri mana saja yang ingin dikunjunginya. Pertama, dia pun pergi ke sebuah negeri yang dikenali dengan nama Bilad Al-Gal yang bermakna negeri makmur. Dia tinggal di situ untuk sementara. Kemudian dia pergi menuju kabilah-kabilah Al-Bulgar. Kemudian dia tinggal agak lama dengan penduduk-penduduk Al-Aural. Sebenarnya sebelum Christopher Columbus sampai di Amerika Utara, Dajjal sudah sampai terlebih dahulu, 7 abad lebih terdahulu daripada dia. Dajjal berada di Amerika Selatan, dan sedang melakukan sesuatu, untuk kepentingan dirinya bertempat di Puerto Rico. Dajjal berencana mau menjadikan antara Puerto Rico dan Pulau Bermuda sebagai bentuk piramid sebagaimana piramid Fir'aun. Dia mau piramidnya lebih besar pengaruhnya daripada piramid Fir'aun. Dajjal mau puncak bagi piramidnya itu terletak di dirinya sendiri, yaitu sebagai kota bomoh yang ditunggu-tunggu. Dia pun mulai mengirim orang-orangnya sebagai pedagang ke beberapa negara di dunia. Sebenarnya pedagang-pedagang itu adalah mata-mata yang mengumpulkan segala maklumat, mengumpulkan segala gambar dan mengutip berita dan maklumat untuk Dajjal. Pada abad ke-8 Masehi, bersamaan dengan abad ke-2 Hijriah, Dajjal berlayar menggunakan kapal menuju segitiga Bermuda. Dia berencana untuk mengunjungi pantai Florida. Tetapi di tengah malam yang gelap gelita itu dia melihat cahaya dari arah kejauhan. Cahaya itu semakin dekat. Dari pancaran cahaya itu terlihat bayangan istana dari kaca seolah-olah istana kristal. Para pengikut Dajjal terlihat seperti makhluk berkepala anjing dan keledai dari kilauan cahaya itu. Mereka bercakap-cakap dalam bahasa yang dia tidak fahami. Dajjal pun berkata kepada pengikutnya, "Apa yang aku lihat ini?" Mereka menjawab, "Wahai Tuhan kami hanya melihat cahaya dan mendengar bisikan. Coba Tuhan kabarkan kepada kami apa yang Engkau lihat, karena kami tidak dapat melihatnya. Engkau adalah Tuhan kami dan melihat apa yang kami tidak lihat." Dajjal menjawab, "Baiklah, itu adalah tugasku." Kemudian dia pun mengeluarkan beberapa jenis bahan dari biliknya di atas kapal itu, dan mencampurkan bahan-bahan itu. Setelah itu semua orang bisa melihat, seolah-olah ada gunung bercahaya atau binatang liar berbadan besar yang bersinar-sinar. Dia juga melihat seluruh makhluk yang mengelilingi istana itu, dalam keadaan berjaga-jaga dan kelihatan mereka berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam istana itu. Ada sesetengahnya pula terbang menjauhi istana itu, dan menjauhkan diri dari kapal Dajjal yang semakin dekat dengan istana itu. Bertambah aneh lagi, setelah kapal Dajjal merapat, para pengikut Dajjal mulai menguap dan tertidur, seolah-olah mereka dibius dengan obat bius. Dajjal pun turut menguap dan secara tidak dia sadari, dia pun menutup hidung dan mulut dengan tangan dan bersiap-siap untuk masuk ke dalam istana yang membingungkan dia itu. Ketika masuk ke dalam, dia amat terkejut melihat beratus-ratus makhluk, mirip seperti anjing, keledai, kucing dan ular mengelilinginya, sambil tunduk sebagai tanda hormat.
Salah satu makhluk di antara mereka mau maju ke depan untuk mengulurkan tangan. Mereka semuanya berwarna hitam. Bulu-bulu mereka hitam. Makhluk itu berbicara dalam bahasa yang tidak pernah ia dengar, tetapi dia faham, sebagaimana manusia bercakap dengan manusia lain dengan bahasa masing-masing. Antara makna percakapan makhluk itu ialah, Raja Agung menantimu. Dia adalah Tuhan alam ini. Malam ini engkau menjadi tamunya untuk mengikat ikatan cinta dan menjalin satu kerjasama. Engkau menjadi raja yang boleh dilihat. Sementara dia menjadi raja yang tidak boleh dilihat, yakni tersembunyi. Dajjal mengerti dengan seluruh perkataan itu, lalu dia masuk melalui celah-celah makhluk yang sedang berkumpul itu. Sementara itu syaitan-syaitan dengan jumlah yang banyak sekali mencoba hendak mendekatinya. Bukan sedikit jumlah syaitan itu, hampir berjuta-juta, dalam berbagai bentuk, dari sekecil semut hingga sebesar lebah, sebesar jari, selebar tapak tangan dan ada yang panjang sampai seukuran dengan manusia. Mereka menari-nari dan menyanyi lagu yang dia sendiri tidak faham. Tetapi Dajjal tahu, mereka semua sedang bergembira. Kegembiraan mereka itu amat luar biasa, seperti sangat gembira mendapat sesuatu. Dajjal terus maju ke depan, dan terus maju ke mimbar yang besar. Di situ terpampang gambar-gambar syaitan yang berbagai ukuran dan bentuk. Ada gambar binatang yang dikenali oleh manusia, ada yang tidak dikenali. Paling aneh sekali gambar seekor monyet yang tertulis kata-kata yang khusus untuk manusia dan jin. Memang jin ada kemampuan untuk mendirikan bangunan dan menyerupai seperti manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Saba, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu petang sama dengan perjalanan sebulan pula, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, maka kami rasakan kepada azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya, dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung, dan piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Tiba-tiba mereka menyuruh Dajjal berhenti di hadapan salah satu makhluk yang sedang tunduk dan meminta yang lain pun tunduk sambil masuk menghadap Tuan besarnya. Dajjal tidak mau tunduk walaupun yang lain semuanya tunduk. Mereka pun berbisik kepadanya, "Tunduklah, karena ini adalah etika untuk masuk bertemu raja yang menjadi Tuhan." Dajjal menjawab, "Aku adalah raja yang menjadi Tuhan." Lalu yang lain itu pun terus tunduk dan meninggalkan dia sendirian. Akhirnya Dajjal masuk sambil tunduk. Dia mendapati dirinya berada dalam satu ruang yang luas dan gelap. Kemudian ada cahaya jingga tua bersinar dari sisinya. Selepas itu, tiba-tiba saja dia dapati ruang itu diterangi oleh cahaya seperti api. Kemudian dia dapati dia berhadapan dengan satu makhluk yang buruk rupanya dan sangat menyeramkan apabila dipandang. Iblis itu pun mendekatkan diri kepada Dajjal, dan mereka berjabat tangan. Pertemuan sesat oleh dua makhluk paling terkutuk di alam semesta ini terjadi secara terencana, yang dikehendaki oleh iblis, yang merasa Dajjal adalah sosok manusia yang telah ditunggunya sejak lama. Iblis merasa bahwa Dajjal adalah manusia yang dijanjikan, dapat membantunya dalam mewujudkan niatnya menyesatkan umat manusia keturunan Adam. Iblis berkata, "Wahai manusia pertanda hari kiamat, aku sudah menantikanmu sejak jutaan tahun yang lalu. Aku telah menantimu sejak kemunculan Nabi dari Arab yang akan kita sesatkan dan hancurkan umatnya." Dajjal sangat tertarik dengan kata-kata yang keluar dari bibir munafik iblis terkutuk. Setiap ucapan iblis seakan-akan bagai sihir,
yang membangkitkan semangat jiwa untuk segera menunaikan keinginannya. Ia merasa akan mendapatkan seorang saudara yang akan membantunya dalam mewujudkan niat menjadi penguasa dunia. Sungguh ia sendiri tidak tahu bahwa apa yang diucapkan iblis juga untuk kepentingan iblis sendiri, atas dasar kesombongan serta kebencian kepada umat manusia, yang baginya lebih rendah derajatnya daripada iblis. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dan memerintahkan segenap malaikat untuk bersujud sebagai penghormatan baginya. Iblis tidak pernah menyampaikan kebenaran sejatinya kepada Dajjal. Ia memutarbalikkan fakta yang sebenarnya dengan menyatakan bahwa Adam dan Hawa adalah orang yang bertanggung jawab atas diusirnya iblis dari surga. Ia menyatakan bahwa sebelumnya, ia telah memperingatkan Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah huldi, namun Adam dan Hawa bersikeras tetap melakukannya. Hingga akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan menurunkan ketiganya ke bumi. Sungguh tipu muslihat yang sangat disukai oleh orang yang tertutup mata hatinya. Sehingga suatu kebohongan terasa lebih menyenangkan daripada kebenaran. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas khilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.